Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sorry, baru buat video lagi karena kemarin ada urusan di luar kota, urusan keluarga. Seperti yang saya bilang, ada satu skandal, ini yang sangat memalukan. Skandal korupsi besar, skandal yang mencoreng nama Papua dan mencoreng namanya pemerintah pusat. Ini terjadi di 2018 dan baru kemarin di 2022 dan 2023. Skandal korupsi di Pramuka, Papua Barat. Skandal penipuan terhadap presiden, di mana presiden direkomendasi untuk mengangkat narapidana kasus tindak pidana korupsi sebagai Korwil Pramuka Papua Barat. Bayangkan. Dan itu dilantik. Ini bukan hoax. Presiden melantik. Bayangkan. Presiden yang 2017 bicara seperti ini dijebak untuk melantik orang yang berstatus WBP. Artinya warga binaan. WBP itu warga binaan pemasyarakatan, artinya dia itu ada di dalam lapas, tapi bisa keluar untuk mengikuti pelantikan langsung di istana oleh Presiden Joko Widodo. Gimana tuh? Joget dulu. Kacau nggak coba? Kasus ini bisa terjadi oleh dua nama saja. Mantan Wakil Gubernur Papua Barat, Lakotani, yang saat itu menjadi Kakwarda Gerakan Pramuka Papua Barat. Kenapa bisa kita bisa tahu? Karena kita menelusuri dan kita ribut di kantor Kuarda, mempertanyakan itu. Ada nanti semua foto-fotonya. Kita mulai dulu dari awal. 2017, Lakotani terpilih sebagai wakil gubernur, terpilih sebagai ketua Kuarda Papua Barat. Ini fotonya. Kemudian 2018 terjadi pelantikan pengurus Pramuka Kuarnas, Kuartir Nasional Gerakan Pramuka di Jakarta, di istana. Nah, 2018 saat verifikasi itu sebenarnya yang harusnya jadi itu Rudi Maturbong. Tapi terjadi kong kali kong. Terjadi konspirasi yang sangat memalukan. Lakotani selaku Kuarda merekomendasi orang yang jelas-jelas dia tahu berstatus warga binaan, Fim Wimbai, direkomendasi sebagai kandidat ke koordinator wilayah. Bayangkan. Kita bertanya ke Kuarnas. Kata Kuarnas, semua rekomendasi itu kita dapat dari daerah. Artinya dapat dari ketua Kuarnas. Bayangkan, alhasil ini orang berstatus warga binaan, ini jelas hukumannya, di penjara berapa tahun, itu bisa keluar. Dan alhasil 2018 dilantik di istana. Bayangkan, koruptor berstatus warga binaan bisa dilantik langsung oleh presiden, salaman langsung dengan presiden. So, di Papua Barat tidak ada lagi ke orang-orang bermutu. Ada banyak. Tapi kenapa? Ya karena ini kepentingan dan ambisi dari Lakotani. Bayangkan presiden ditipu. Finbai
itu bisa keluar masuk bebas dari rutan Teluk Bintuni berkat karutannya yang penjahat kelamin, si Da Costa, Julio Da Costa. Julio Da Costa nanti akan kita bahas sendiri. Julio Da Costa adalah karutan yang berprofesi sebagai pemerkosa dan penjahat kelamin, memperkosa beberapa tahanan rutan Bintuni, khususnya perempuan. Ada, ini bukan hoax, ada buktinya. Ada, kita yang tanganin juga. Bayangkan, karutan ini terkenal dengan tukang peras terhadap para napi tipikor, tapi didiamkan oleh waktu itu Kakanwil yang dulu itu, yang sekarang menjadi Kakanwil di Papua, dulunya dari Papua Barat. Nah, ini orang ini yang mengamankan. Nah, ini mukanya mantan Kakanwil mantan Kakanwil Kemenkumham Papua Barat yang pindah ke Papua. Ini yang mengamankan. Tapi kasus yang Julio itu nanti baru kita bahas. Kita kembali lagi ke kasus skandal korupsi di Dinas Pramuka lagi. Skandal korupsi di Pramuka Papua Barat, Gerakan Pramuka Papua Barat. Bayangkan. Supaya skandal ini nggak ketahuan, begitu usai jabatan dia di tahun 2020 kemarin, tahun 2022 kemarin, 2017 5 tahun berarti 2022. Nah, di tahun 2022 kemarin, beberapa orang yang tahu itu tidak mau memilih Lakotani. Tapi bayangkan, Lakotani bisa mendatangkan Vimbai yang baru keluar dari rutan, baru bebas, tapi kena skandal lagi nih. Nah, ini skandal dia yang baru. Masih berstatus tersangka. Itu bisa datang untuk hadir. Nah, itu hebatnya Lakotani. Bayangin, begitu tidak terpilih karena orang tahu skandal dia, karena ada laporan keuangan yang tidak jelas. Nah, ini lihat, 30 miliar lebih selama 5 tahun untuk Gerakan Pramuka Papua Barat. Hasilnya apa untuk anak-anak Papua Barat? Sedangkan jelas, Gerakan Pramuka itu adalah gerakan untuk membangun karakter bagi anak-anak Papua Barat. Tapi 30 miliar hasilnya nggak jelas. Dan tidak bisa dipertanggungjawabkan di Munas. Saat Munas, Lakotani sudah tidak terpilih lagi. Dia pakai cara-cara preman, dia pakai cara-cara arogan, dia telepon bupati-bupati yang dia selamatkan kasus korupsinya. Dia telepon Untung Tansil untuk gerakan Yohana Hindom datang ke Munas untuk membatalkan suara anggota-anggota dari Korwil Fafak. Hebatnya. Nah, tapi karena masyarakat para anggota Munas sudah tahu, ya suara itu nggak didengar. Nah, setelah gagal, Lakotani masih buat gerakan tambahan, bikin penolakan terhadap hasil Munas yang memenangkan Lazarus Indo. Bayangkan, demi menutup skandal kasus korupsi 30 miliar sama menutup kasus penipuan terhadap presiden. Hebat gak? Seorang mantan wakil gubernur Papua Barat, Lakotani,
Saking keselnya, mukanya dari WC tuh, saya taruh di WC. Karena apa? Ini sudah mencoreng nama Papua Barat, mencoreng institusi negara. Presiden ditipu. Presiden ditipu untuk melantik narapidana. Gila nggak? Bayangkan tuh. Nggak cukup sampai di situ. Lakotani menggerakkan beberapa orang dia untuk menggagalkan hasil Munas. Bayangkan tuh. Menggagalkan hasil Munas dan keluar, dia bikin surat keluar atas nama pendukung-pendukung dia, suruh menyurati Kuarnas Pramuka di Jakarta. Dan salutnya bisa lahir surat dari PJ Gubernur. Nah, lihat nih. Ini surat dari PJ Gubernur. Nggak tahu ini surat dipalsukan oleh timnya Lakotani atau memang PJ Gubernur yang buat. Tapi apakah sebodoh itu PJ Gubernur buat? Bayangkan, tanggalnya berapa? Lihat nih, tanggalnya. Apakah sebodoh itu PJ Gubernur? Bisa dipastikan surat ini palsu. Demi menutup skandal. Bayang nih, kita lihat ya. Kita lihat. Apa yang dikerjakan Lakotani selama menjadi wakil Gubernur Papua Barat. Ini harta kekayaan dia pertama kali waktu mau maju sebagai calon bupati waktu itu di Kaimana. Nah, ini kekayaan dia nambah berapa? Sampai dia jadi wakil. Nih, lihat hartanya, LHKPN-nya. Nambah berapa miliar tuh? Dari 1 M lebih jadi 14 M lebih. Nah, ini perbandingannya. Bayangin 5 tahun kekayaan dia nambah berapa? Harus diselidiki. KONI itu aliran dananya kemana? Pramuka itu yang 30 miliar itu larinya kemana? Lakotani ini udah bukan orang baru di dunia kasak kusuk begini. Kasus korupsinya Untung Tamsil bisa dia tutup. Terus bayangin, dia sudah ditolak sama anggota-anggota Gerindra yang lain. Ya kan? Dia bisa telepon ke Ali Bogra untuk dipertemukan ke Prabowo, mengenalkan bahwa Untung Tamsil ini adalah bupati yang menang independen. Wah, luar biasa segala macam. Padahal dia nggak tahu Untung Tamsil itu menang gara-gara apa? Memanfaatkan video Pasti Indonesia. Tapi dipromosikan dan Prabowo lihat, oh iya bener. Oh iya, Prabowo nggak tahu apa-apa. Alhasil ya, Untung Tamsil koruptor Fafak itu menjadi pengurus DPC Gerindra. Yang sekarang dimana adik-adiknya itu yang penipu uang orang itu juga jadi calon DPRD Kabupaten Fafak yang didukung lewat Gerindra. Itu urusan nanti lah, soal Untung itu kita bahas nanti. Kembali lagi kita bahas kasus korupsi di tubuh Gerakan Pramuka Papua Barat. 30 miliar ini sampai sekarang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini terjadi di masa kepemimpinan Lakotani. Demi skandal ini, surat-surat palsu juga dilakukan. Presiden ditipu. Coba Pak Presiden yang katanya tegas terhadap korupsi. Apa pendapat Bapak? Bapak dijebak untuk melantik warga binaan berstatus tahanan, titipan di rutan. Udah warga binaan sih statusnya. Bayangin bisa keluar Pak dan dilantik Bapak 2018. Kita menyurati ke Kuarnas Kuarnas Nasional di bawah Budi Waseso. Hasilnya nggak ada itu kasus ini diangkat. Saya nggak ngerti ya Budi Waseso, Buas. Memang dari dulu sejak dulu terkenalnya apa? Kriminalisasi aktivis, kriminalisasi cicak buaya. Waktu itu Bambang Wijayanto sama Ketua KPK. Apakah seperti ini Buas? Ketika dalam kubu Pramuka ada kejadian semacam ini yang memalukan negara, memalukan marwah presiden, dia diam.
Ini pelantikan loh, warga binaan loh. Apa Pak Buas? Coba komentar Pak Buas. Pak Muldoko yang mengatakan Presiden sangat berkomitmen untuk Perlu menyelesaikan masyarakat kasus paham korupsi. bahwa langkah-langkah nyata terhadap pencegahan korupsi dan penindakan korupsi itu Presidennya ditipu. sangat jelas dijalankan oleh Bapak Sampai Presiden. sekarang ini status kepengurusan di Kuarda Papua Barat itu belum jelas. Karena apa? Karena Lakotani masih mati-matian menutup kasus korupsi 30 miliar dan skandal terhadap penipuan terhadap presiden. So, bagaimana Papua mau dibikin maju? Bagaimana pemerintah mau menunjukkan keseriusannya kalau pemerintah sendiri membiarkan orang-orang seperti Lakotani yang sekarang bebas dan menjadi anggotanya Prabowo, menjadi pengurus DPD Gerindra. Coba Pak Prabowo mau maju 2024. Coba Pak, anggota Bapak itu nipu presiden, menipu atasan Bapak tuh. Bapak mau maju 2024, nggak malu Pak ada skandal begini? Jangan sampai loh Pak nyetak hat-trick 3 kali gagal jadi presiden. Malu. Kalau orang 3 kali hat-trick mencetak gol itu bangga. Tapi kalau 3 kali hat-trick gagal jadi presiden, malu bos. Malu cuma gara-gara ada Lakotani yang menipu presiden dengan memberikan rekomendasi orang bermasalah. Ini rekomendasi dari Lakotani. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan, bukan hoax. Saya datang berdebat di Kuarnas. Saya minta ketemu dengan Budi Waseso. Waktu itu Budi Waseso tidak ada di tempat. Saya menyurati presiden, mengirim tembusan ke Kuarnas. Cobalah. Hukum ini mau dibawa kemana? Kalau koruptor saja dibiarkan. LHKPN-nya Lakotani bisa dicek kok. Apa kerja dia selama di Papua Barat? Apa kerja dia, kontribusi dia untuk pramuka? Apa kontribusi dia untuk masyarakat? Harta dia bisa bertambah segitu banyak. Apa sih selama dia jadi wakil? Apa sih yang sudah dilakukan dia selain mengamankan kasus korupsinya para bupati yang dianggap bisa mendompleng suara dia nanti? Cobalah. Pak Presiden yang saya hormati, ini adalah aib untuk Bapak. Ini mau dibiarkan atau seperti apa Pak? Komitmen Bapak membersihkan korupsi di tanah Papua. Ini baru skandal penipuan terhadap Bapak loh, yang terang-terangan terjadi dan dibiarkan. Jadi, apakah membangun Papua itu hanya retorika? Atau saya bisa menganggap selama ini penegakan hukum di tanah Papua itu cuma omong kosong, karena presiden saja bisa melantik warga binaan. Sedangkan di sisi lain, banyak sekali korban-korban ketidakadilan hukum yang dipenjara di tanah Papua. Banyak orang yang tidak melakukan korupsi, atau dia hanya dijebak, atau dia hanya pasang badan, atau dia hanya tumbal. Contoh Thomas Ondi, dia hanya tumbal, tapi hukuman dia jor-joran. Nah, sedangkan orang yang jadi warga binaan seperti Wim Fimbai itu bisa bebas keluar dilantik jabat tangan dengan Anda Pak Presiden. Kalau video ini hoax, selalu saya bilang, silakan laporkan saya jika ditemukan unsur hoax terkait dengan ini. Selamat sore.